Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Semoga semuanya sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan kembali membacakan kisah Nabi, yakni Nabi Saleh alaihissalam. Kalau antum cinta dan menyukai dengan kisah-kisah Nabi, usahakan dengarkan kisah Nabi Saleh ini sampai akhir, karena ada pelajaran hikmat yang kita dapatkan dalam sejarah perjalanan kisah Nabi Saleh alaihissalam ini. Nabi Saleh adalah merupakan nabi kelima dari 25 nabi yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Saleh masih ada keturunan dengan Nabi Nuh alaihissalam dari kakeknya bernama Samud, yakni nama dibangsakan dari kaum Samud. Nasab keturunan Nabi Saleh dari bapaknya adalah, bapaknya bernama Ubaid bin Jabir bin Samud bin Amr bin Iran bin Sam bin Nuh alaihissalam. Itu jalur keturunannya sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu alam. Kaum Samud ini hidup dan menempati daerah bekas kaum Ad yang telah hancur dibinasakan oleh Allah karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah saya ceritakan pada video yang lalu, yakni kisah Nabi Hud alaihissalam. Pemukiman kaum Samud ini terletak antara Hijaz Makkah dan Syam Suria di sebelah tenggara negeri Madian yang terkenal dengan sebutan Wadi Madaim Saleh. Ada riwayat menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati bekas tempat tinggal kaum Samud ini, yaitu pada Rasulullah dan rombongannya dalam perjalanan perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Kaum Samud ini bertempat tinggal di bukit-bukit pegunungan dan hidup dengan kemakmuran, senang dan bahagia. Tapi cukup disayangkan, agama mereka menyembah berhala seperti halnya pada kaum Ad. Oleh karenanya mereka kaum Samud ini sangat buruk perangainya dan selalu berbuat kejahatan, dan sifatnya sangat sombong dan takabur. Dan pada awalnya kaum Samud ini orang-orang yang taat pada jalan kebenaran, namun karena terbiasa dengan hidup yang serba mewah, serba kecukupan, dan membuat mereka lupa diri dan lalai, dan lupa dengan jalur keturunan mereka yang sebenarnya. Dan Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud agar kembali menyembah Tuhan pencipta alam semesta ini. Nabi Saleh sebelum diangkat oleh Allah sebagai nabi utusan merupakan salah seorang dari kaum Samud itu sendiri, dan sebagai seorang tokoh masyarakat yang sangat terhormat, terpandang dan cukup disegani sebagai panutan di kalangan kaum Samud tersebut. Dan jangan diherankan kalau apa yang disampaikan oleh kaum Samud, oleh Nabi Saleh alaihissalam, mereka tidak pernah meyakini dan tidak pernah mau mempercayainya, karena sebelumnya Nabi Saleh merupakan saudara mereka sendiri. Dan Allah menerangkan firman-Nya surat Hud ayat 61 yang artinya, dan pada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu kemakmuran. Karena itu mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Dan mereka kaum Samud selalu meremehkan pada seru Nabi Saleh, tidak dihiraukannya.
mereka mencibir dan mencemooh seruan Nabi Saleh, dan mereka berkata, surat Hud ayat 62 yang artinya, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelumnya adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Surat Hud ayat 63 yang artinya, Saleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian." Dan mereka, kaum Samud, benar-benar durhaka dan makin menantang terhadap Nabi Saleh alaihissalam. Surat Asy-Syu'ara ayat 153 dan 154 yang artinya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah seorang dari orang yang kena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kaum Samud itu meminta pada Nabi Saleh agar menciptakan unta betina, dan Nabi Saleh menyanggupi tantangan kaum Samud tersebut sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan kekuasaannya kepada kaum Samud. Lalu Allah membelah batu di bukit dekat mereka. Lalu terbelah bukit itu, di dalamnya muncul seorang unta betina sesuai dengan permintaan kaum Samud. Dalam Al-Quran Allah berfirman surat Hud ayat 64 yang artinya, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itulah biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Surat Asy-Syu'ara ayat 155 yang artinya, Saleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Kemudian kaum Samud melihat peristiwa munculnya unta betina, langsung kaget terperanjat. Sebagian mengakui akan kenabian Nabi Saleh, namun kebanyakan dari mereka tidak percaya dan mengatakan dilakukan oleh Nabi Saleh hanya sebagai permainan sihir untuk mengelabui mereka. Itulah kaum Samud yang benar-benar durhaka dan tersesat, tidak mau mempercayai mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Dan surat Asy-Syu'ara ayat 156 yang artinya, dan jangan kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab yang besar. Unta betina itu dapat mengeluarkan susu yang dapat diminumnya, dan Nabi Saleh memperingatkan kaum Samud agar unta betina jangan diganggu karena ia mampu memenuhi kebutuhan susunya seluruh kaum Samud. Setelah menjelang waktu yang cukup lama, mereka sangat ingkar dan diganggunya unta betina itu, dan mereka makin gencar mendustakan Nabi Saleh dan mereka membunuh unta betina itu. Surat Hud ayat 65 yang artinya, mereka membunuh unta itu. Maka berkata Saleh, bersyukurlah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu janji yang tidak dapat didustakan. Nabi Saleh kembali mengingatkan kaum Samud untuk bertobat sebelum azab Allah benar-benar datang. Mereka semakin tak dengar fatwa Nabi Saleh, bahkan merencanakan membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Namun belum sampai rencana mereka tercapai, Allah memerintahkan Nabi Saleh dan rombongannya untuk meninggalkan daerah tersebut. Surat Al-A'raf ayat 79 yang artinya, maka Saleh meninggalkan seraya berkata,
Maka Saleh meninggalkan seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Azab Allah benar-benar datang kepada kaum Samud. Ada riwayat yang menceritakan bahwa tanda-tanda turunnya azab Allah tersebut kepada kaum Samud, ada kejadian aneh yang dirasakan oleh kaum Samud adalah di hari pertama, wajah mereka berubah menjadi kekuning-kuningan. Di hari kedua, wajah mereka berubah menjadi kemerah-merahan. Dan di hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Dan selanjutnya, azab Allah benar-benar datang. Surat Al-A'raf ayat 79 yang artinya, "Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat bergelimpangan di dalam rumahnya." Akhirnya teman-teman, kaum Samud benar-benar binasa oleh azab Allah dengan gempa yang sangat dahsyat. Dan mereka semua mati. Memang orang-orang durhaka tidak mau bertobat ke jalan Allah, sudah seharusnya binasa di muka bumi ini dengan gempa yang dahsyat seperti itu. Ada riwayat menceritakan Nabi Saleh dan pengikutnya yang berjumlah sekitar 120 orang itu pindah ke, jadi saya kasih tanda tanya. Soalnya ada yang menceritakan bahwa Nabi Saleh pindah atau hijrah ke Hadramut Yaman, dan ada yang menceritakan pindah ke Hijaz Mekah, dan ada yang menceritakan pindah ke Ramallah Palestina. Walau alam. Hikmah sebagai pelajaran bagi umat manusia, tiap-tiap orang durhaka kepada Allah pasti akan kena azab Allah cepat atau lambat. Sudah pasti. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah SAW yang selalu taat pada perintah Allah, sehingga kita semua selamat dunia dan akhirat, sehingga menjadi ahli jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu teman-teman, sekian kisah saya dari Nabi Saleh. Tapi ada informasi dari saya, teman-teman, sejarah peninggalan kaum Samud telah ditemukan dalam sebuah laporan wisata, yakni tempat tinggal kaum Samud, rumah-rumah megah, gunung-gunung disatukan jadi satu rumah yang luas dan megah dan indah telah ditemukan. Dan tahun 2008 UNESCO mengesahkan pada tahun 2008 UNESCO mengesahkan bahwa Madaim Saleh sebagai wisata dunia. Itu teman-teman, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk teman semua, menambah pengetahuan ilmu kita mengenai sejarah Islam. Dan insyaallah selanjutnya kita panjang umur sehat walafiat, bertemu lagi dengan saya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam insyaallah. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.